Shalom. Puji Tuhan kita dapat bertemu lagi dalam acara Minggu Sembayang Gereja Seventh-day Adventist di wilayah 3 Sabah dengan tema Menjangkau Dunia, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Saudara, kita memuji Tuhan karena kesetiaannya yang begitu besar kepada kita. Cintanya kekal dan selalu baru bagi kita setiap hari. Mari kita nikmati dan rayakan kesetiaan serta cinta Tuhan yang besar dengan menyanyikan LPMI 56, Besar Setiamu. Saudara, tidak ada pertemuan yang lebih indah daripada pertemuan dengan Yesus. Ketika kita bertemu dengan Yesus, hidup kita diubah menjadi baru. Segala kesombongan dibuang sehingga kita akan mengakui bahwa hanya Yesuslah yang patut terima hormat. Bukan aku, melainkan hanya Yesus. Mari kita nyanyi LPMI 207, Hanya Yesus. hapuskan air mata.
Sebentar lagi kita akan mendengar khotbah yang bertajuk Pertemuan yang Mengubah Hidup yang akan disampaikan oleh Elder Joinin Jabil dari Gereja SD Tandik, dan doa pembuka akan dipimpin oleh Pastor Junus Epol yang melayani di Mini Sulang Magandai. Mari kita nyanyi bersama lagu tema kita LPMI 110, Pandanglah pada Yesus. Tuhan Bapa di sorga yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang kami kenal, kami sembah dan kami puji. Karena Engkaulah yang telah menciptakan langit dan bumi, segala isi dan termasuk kami manusia. Syukur dan puji kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa memohon keampunan daripada segala dosa dan pelanggaran yang kami sudah lakukan. Biarlah itu akan Tuhan ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Karena kami pasti Tuhan begitu mengasihi kami dan begitu menyayangi kami, sehingga Yesus senantiasa membukakan tangannya untuk mengampuni segala dosa kami. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, memohon kepadamu agar Engkau menurunkan kuasa Roh Al-Kudus daripada sorga, akan mengurapi kami semua. Terutama pada malam ini kami akan mendoakan acara yang kami jalankan pada malam ini ya Tuhan. Agar Engkau mengurapi Elder Jainin sebagai pembicara di dalam doa, minggu doa wilayah 3 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan baginya, memberikan inspirasi baginya, agar apa yang dia sampaikan pada malam ini adalah menguatkan iman kami, dan semuanya itu mendatangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan bagi para pendengar yang akan mendengarkan pelajaran ini. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, agar pelajaran ini akan membuka hati mereka, sehingga mereka dikuatkan dan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesusahan, penyakit pada ketika ini, yang bergumul ketika ini ya Tuhan. Apabila mereka mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, Engkau akan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka, oleh karena firman Tuhan begitu berkuasa, sehingga akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Bapa di sorga, kami percaya Engkau lebih mengetahui segala keperluan kami, terutama di dalam perjalanan acara ini ya Tuhan, agar Engkau akan memberikannya kepada kami semua, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, walau di mana saja kami berada. Tuhan Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena begitu baik kuasa-Mu, kemurahan-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela untuk mendengarkan doa-doa yang kami sudah sampaikan ini. Kami percaya Engkau sudah pun mendengar dia, menjawabnya sesuai menurut rencana-Mu. Kami mau persembahkan seluruh doa ini, seluruh acara ini ya Tuhan, di dalam tangan kuasa anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin.
Shalom, salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam pelajaran yang ke-6, Minggu Doa Wilayah 3. Pada malam ini, tajuk pelajaran yang telah pun disediakan oleh penulis Klaus Popa, pertemuan yang mengubah hidup, gaya hidup, dan media Kristen. Mengawali pelajaran pada malam ini, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Kejadian 27 ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya, serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Adakah Yakub menyangka akan soalan ayahnya itu? Tentu sekali tidak. Malah Yakub berharap dan berdoa agar ayahnya tidak banyak bercakap. Dan harapan Yakub agar ayahnya terus saja menjamah hidangan yang dibawanya. Lalu memberkati dia, dan Yakub boleh beredar segera dari kemah tersebut. Tetapi apa yang harus dikatakannya? "Saya Yakub anakmu." Ini merupakan jawaban yang jujur. Tetapi ayahnya tahu dia akan ditipu. Lebih-lebih lagi, apa yang akan terjadi kepada berkat yang diharapkannya itu mungkin boleh berubah sebagai sumpahan. Lalu Yakub memutuskan dalam hatinya untuk berbohong. "Akulah Esau, anak ayah yang sulung." Berpura-pura untuk menjadi Esau untuk mendapatkan berkat. Tetapi ayahnya seperti tidak berpuas hati. Ayahnya masih lagi mau memastikan adakah itu anaknya yang sulung ataupun anaknya Esau. Tetapi Yakub akhirnya dapat meyakinkan dia bahwa dia ialah Esau. Lalu ayahnya memberkati dia. Kemudian Yakub beredar pergi. Beberapa tahun yang lalu, penulis pelajaran ini ada bercakap dengan seorang pemimpin gereja. Pemimpin gereja tersebut sudah pun memiliki pengalaman di dalam pelayanan media mencecah hampir 20 tahun. Pemimpin gereja itu berkata, "Sebagai seorang Seventh-day Adventist, kita harus mendahului pelayanan di dalam pelayanan media untuk berkongsi dalam perkabaran 3 malaikat melalui penginjilan satelit telah pun dimulakan sejak tahun 90-an, dan beberapa tahun selepas itu telah dilancarkan siaran di dalam televisi. Pemimpin gereja itu kemudiannya menjelaskan bahwa mereka akan mengendalikan rangkaian television terbesar di seluruh dunia nanti. Kalau kita dengar perkara ini, kita tentu sekali merasa begitu kagum dan bangga dengan kita sebagai seorang Seventh-day Adventist. Pemimpin gereja ini pula menyatakan bahwa beliau tertanya-tanya, apakah kita cenderung menyiarkan dunia iman yang indah dan sempurna yang tidak sesuai dengan kehidupan harian kita yang sebenarnya? Dan apakah fokus kita adalah untuk menunjukkan apa yang harus kita percayai dan bagaimana kita harus menjalankan iman kita
sehingga keadaan ini mengalihkan perhatian kita dari kekurangan dan kelemahan kita. Kita mengalami kesukaran untuk mengakui kepada diri sendiri maupun orang lain bahwa kita tidaklah sehebat seperti yang kita mahukan atau seperti iman ideal yang diperlukan dalam siaran kita. Persoalan ini memerlukan jawaban pribadi, dan ramai di antara kita yang menghadapi persoalan yang sama. Kita mahu menolong seberapa ramai orang untuk mengenali Tuhan, sehingga kan pikiran kita tertumpu kepada perkara bagaimana untuk menunjukkan iman yang ideal dan bukan keadaan yang sebenarnya. Saudara pendengar semua, iman ideal ini boleh diartikan sebagai sesuatu yang sangat sempurna, tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan, malah kelihatan begitu baik dan sangat taat kepada Tuhan. Para pendengar sekalian, mengapakah hal seperti ini berlaku? Mengapakah iman ideal itu sangat diperlukan untuk seseorang berada di tempat di mana mereka harus menunjukkan kepada orang lain sesuatu yang sangat sempurna? Alasan yang pertama, setiap orang ingin mencapai dan mengalami iman yang ideal tersebut. Yang kedua, menyampaikan yang ideal akan memberi kesan yang sangat besar kepada para pendengar. Contohnya, berkaitan dengan kejayaan dan kebolehan. Tentu perkara-perkara seperti ini akan memberi kesan yang sangat baik kepada para pendengar. Seterusnya, mengungsikan iman, mengajarkan hukum Tuhan dan kebenaran serta prinsip-prinsip membolehkan seseorang itu merasa sangat yakin dengan apa yang disampaikannya. Semuanya mengenai Tuhan, semuanya mengenai rancangan keselamatan Tuhan untuk manusia. Jadi akhirnya kita tidak mau orang lain tidak percaya ataupun melepaskan kepercayaan apabila mengetahui kelemahan kita. Inilah antara alasan yang baik untuk membuat keputusan untuk menyiarkan iman yang ideal ataupun kehidupan yang sempurna. Lebih jelas lagi, kita mungkin akan berusaha menyembunyikan kelemahan, kekurangan, dan berusaha menampilkan diri kita agar kelihatan lebih baik daripada sebenarnya. Akhirnya juga akan terhasil perkongsian yang tidak jujur dan lebih kepada penampilan dan persepsi sahaja. Tetapi apakah yang sepatutnya? Penulis mengajak kita agar senantiasa memusatkan perhatian kita kepada kesempurnaan Tuhan, mendalami hukum Tuhan dan kebenaran sejagat, meneguhkan kepercayaan serta prinsip di dalam Tuhan. Apakah tujuan semuanya ini? Supaya kita senantiasa mendapat kekuatan dan kemampuan untuk mengungsikan iman kita yang sebenarnya. Karena tujuan mengungsikan iman itu bukanlah untuk meyakinkan bahwa pembawa iman itu adalah seorang yang baik dan layak, tetapi karena Tuhan itu Tuhan yang terlalu baik, Tuhan yang penyayang,
dan Tuhan untuk segala-galanya. Inilah perkara yang harus kita perdengarkan, harus kita pertontonkan kepada umum. Atau adakah kita membiarkan orang lain melihat pandangan yang lebih tepat dan sebenarnya tentang siapa kita? Untuk persoalan tadi, jawaban yang paling tepat akan kita temui di dalam setiap hati kita. Setelah 20 tahun Yakub mengembara, akhirnya Yakub memutuskan untuk kembali ke rumah. Tetapi Yakub sedikit risau untuk bertemu semula dengan Esau. Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba Yakub bergelut dengan seorang yang tidak dikenali. Di dalam firman Tuhan dikatakan, orang ini bukan orang yang biasa, merupakan wakil Tuhan. Setelah 20 tahun Yakub mengembara, kini dia memutuskan untuk kembali semula ke rumah. Tetapi ada sedikit kerisauan. Yakub risau untuk bertemu semula dengan abangnya Esau. Satu perkara yang berlaku pada ketika ini, Yakub bergelut dengan seseorang yang tidak dikenali. Tetapi di dalam firman dinyatakan bahwa orang tersebut bukan orang yang biasa, tetapi merupakan wakil Tuhan. Semasa pergelutan itu, Yakub mengatakan dia tidak akan melepaskan orang tersebut selagi dia belum diberkati. Dalam keadaan seperti ini, kita mungkin berpikir bahwa sepertinya Yakub tidak yakin dengan berkat yang sudah diterimanya lama sebelum itu. Lalu orang itu bertanya kepada Yakub, "Siapakah engkau?" Pertanyaan itu mengusik hati Yakub. Dia teringat akan pertanyaan yang sama 20 tahun sebelumnya. Tetapi kali ini Yakub memutuskan, memberanikan diri untuk menyatakan siapa dirinya yang sebenar. "Aku adalah Yakub," jawabnya kepada orang tersebut. Dia tidak berpura-pura lagi. Dia ingin mengakui dirinya yang sebenarnya. Saudara pendengar sekalian, iman merangkumi keseluruhan di dalam hidup kita. Berkongsi iman dan hidup dengan cara yang menyeluruh memerlukan kita mengongsikan sisi baik dan tidak baik, kejayaan dan kegagalan, perjuangan dan cabaran-cabaran yang kita hadapi, serta kasih dan keretakan-keretakan yang kita lalui. Alkitab adalah contoh kita. Para penulis mengungsikan secara keseluruhan kisah, secara terbuka dan telus, bukan hanya perkara-perkara yang sempurna sahaja. Karena semuanya ini di dalam rencana Tuhan yang kita tidak dapat selami maksud dan tujuan Tuhan. Tetapi kita pasti bahwa semua tujuan Tuhan ini adalah kebaikan untuk manusia. Dalam pertemuan yang tidak disangka-sangka itu, yaitu pertemuan Yakub dan orang yang tidak dikenali, Yakub harus menghadapi dirinya sendiri. Dia tidak boleh berpura-pura lagi. Dia memutuskan untuk mengakui siapa dia. Akhirnya, dia diubah sepenuhnya dan hidup
tanpa keraguan di dalam Tuhan lagi. Adakah kita berani mengakui diri kita yang sebenarnya, sehingga orang lain dapat melihat kita sebagaimana kasih, kebaikan, dan rahmat Tuhan yang menciptakan ruang yang selamat dan menebus Yakub, demikian juga kita disediakannya. Saudara pendengar sekalian, akhir di dalam pelajaran pada malam ini, sebagaimana penulis menyatakan, kita sepatutnya mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita dan tidak perlu disembunyikan. Demikian juga saya ingin mengajak saudara pendengar semua agar kita boleh mengungsikan iman kita yang sebenarnya. Iman yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Iman yang tidak menyembunyikan cacat celah di dalam kehidupan kita. Dan inilah kehendak Tuhan, seperti mana pengalaman Yakub di dalam hidupnya. Semoga perkongsian pelajaran ini serba sedikit dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Segala persoalan yang mungkin timbul di dalam hati sanubari kita, mari kita bawakan di hadapan Tuhan untuk memohon petunjuk dan pertolongan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami, Maha Besar, bertakhta di dalam kerajaan surga. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau yang pertama dan terakhir. Engkau mencipta langit bumi, demikian juga kami sebagai isinya. Ya Tuhan, pada malam ini kami bersyukur tidak terhingga karena mendengar pelajaran yang begitu baik, yang mana Tuhan tunjukkan kepada kami. Pengalaman Yakub untuk tidak mengakui dirinya yang sebenar pada awalnya, memberikan kami satu contoh yang baik, karena pada akhirnya Yakub mengakui siapa dirinya yang sebenar. Dia telah mengakui kelemahan-kelemahannya. Dan inilah contoh yang harus kami ikuti. Kami harus menyatakan iman kami tanpa menyembunyikan sesuatu yang berunsur kelemahan atau kekurangan. Tetapi kami nyatakannya dengan jelas. Dan Tuhan tahu semua itu. Ya Tuhan di dalam kerajaan sorga, kiranya pelajaran ini menjadi saluran berkat kepada setiap kami untuk memampukan kami mengungsikan iman kami yang sejati ataupun iman yang sebenarnya. Ya Tuhan di dalam kerajaan surga, terima kasih karena mendengar dan menjawab doa kami, karena semua ini kami minta dan serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hai semua, untuk menonton lebih banyak program yang menarik, follow dan like Facebook page kami TV Pengharapan Wilayah 3 dan subscribe YouTube channel TV Pengharapan Wilayah 3. Tuhan memberkati.